Iya, makanan dan juga minuman manis memang jadi favorit banyak orang begitu ya. Namun di balik manisnya makanan dan juga minuman itu ada efek kesehatan yang mengintai di belakang kita gitu. Apa saja? Kita akan bahas bersama dokter spesialis gizi klinis ada Putri Sakti. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Reza. Iya, Dok, biasanya nih kalau saya mungkin teman-teman yang lain juga begitu ya. Setelah makan atau minum yang manis, kita ada efek yang bikin happy begitu. Ini kenapa bisa begitu, Dok? Apakah ini bisa disebut sebagai sugar rush juga, Dok? Iya, betul. Jadi ketika gula darah kita naik setelah mengonsumsi yang manis-manis ya, karena gula itu termasuk dengan karbohidrat sederhana, artinya sudah siap untuk diserap. Sehingga otomatis karena gula ini merupakan salah satu sumber energi utama untuk sel otak kita, nggak heran kita jadi lebih happy, lebih fresh gitu ya ketika mengonsumsi makanan atau minuman yang manis. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan kita bisa mengalami adiksi begitu ya terhadap konsumsi makanan dan juga minuman yang manis, Dok? Iya, jadi makanan minuman manis ini dikatakan bahkan sebagai morfin gitu ya. Artinya apa? Hmm. Dia memang memiliki adiksi tertentu ketika kita mengonsumsi berlebihan dan secara rutin gitu. Jadi otomatis kalau misalkan kita membiasakan lidah kita untuk mengonsumsi yang manis-manis, kita jadi akan ada adiksi tertentu nih. Kalau nggak mengonsumsi yang manis, kita rasanya ada kekurangan gitu. Hmm. Oke, berarti biasa juga meningkat ya, Dok? Biasanya kalau misalnya cuma minuman sehari sekali bisa meningkat dari 2 kali, 3 kali begitu. Efeknya juga akan seperti itu, Dok? Betul, karena tadi ya gula ini merupakan efek yang cepat untuk diserap sehingga Hmm. meningkatkan gula darah yang lebih cepat. Hmm. Sedangkan gula darah yang meningkat terlalu cepat, dia turunnya juga akan lebih cepat, Mas Reza, sehingga efeknya begitu kita gula darahnya turun, kita akan craving kembali, kita akan mencari lagi secara refleks dari tubuh kita, mencari sumber-sumber karbohidrat terutama biasanya yang manis-manis gitu. Iya, biasa kalau siang-siang lagi gerah, lagi panas begitu, minum yang dingin dan Betul. juga manis tuh enak banget. Dan biasanya baru minum sedikit udah habis, jadi pengen nambah lagi begitu ya. Tapi kalau misalnya kita Betul. terlalu sering begitu, Dok, sebenarnya efek kesehatannya apa sih yang mengintai kalau misalnya kita sering konsumsi gula berlebih gitu, Dok? Ya, pastinya karena dia gula ini merupakan karbohidrat yang siap diserap, sehingga kontrol gula darah kita jadi tidak baik. Jangka panjangnya otomatis kita bisa memicu resiko terjadinya kencing manis atau diabetes mellitus. Hmm. Nah, kalau udah diabetes mellitus, ini otomatis bisa memicu ke penyakit-penyakit lainnya juga. Misalkan ke penyakit jantung gitu ya, kolesterol atau trigliserida tidak terkontrol. Kemudian juga pastinya bisa meningkatkan berat badan kita atau ke arah obesitas. Kita Hmm. tahu ya, gula darah yang meningkat terlalu cepat ternyata juga akan disimpan sebagai sumber energi cadangan berupa lemak. Jadi tidak heran apabila kita mengonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis, otomatis resiko ke arah penumpukan lemak juga akan lebih mudah terjadi, beserta resiko penyakit-penyakitnya tadi. Oke, berarti yang manis-manis bisa dikurangi begitu ya. Makanan manis, minuman manis, janji Betul. manis juga mungkin bisa dikurangi begitu ya, Dok. Nah, Dok, tapi kan kalau kita sebagai orang awam juga ada batasannya begitu ya. Misalnya kalau saya nggak salah tuh 4 sendok makan per hari ya, Dok ya. Nah, gimana sih cara Betul. ngukurnya untuk orang awam tuh konsumsi gula hariannya seperti apa, Dok? Baik, kita ingat bahwa anjuran dari Kemenkes ini memang maksimal untuk gula pasir adalah 4 sendok makan. Dan ini sudah mencakup semuanya, Mas Reza ya, baik Hmm. dari bumbu-bumbu dapur atau misalkan dari makanan minuman sekitar kita. Oleh karena itu kita harus bijak. Pertama, pastikan dari bumbu makanan di rumah kita tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi dari makanan minuman, terutama biasanya kalau minuman kemasan atau makanan kemasan kita akan bisa melihat di nutrition fact atau kandungan nutrisinya. Hmm. Kalau karbohidrat ini tercantum gula sampai mencapai 15 gram, artinya sudah ada kandungan 1 sendok makan di setiap sajiannya. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Oleh karena itu, kita harus bijak untuk mulai belajar membaca kandungan nutrisi di setiap produk makanan gitu ya. Atau misalkan kita sedang mau mengonsumsi minuman manis kekinian di sekitar gitu ya, kita bisa memilih salah satu solusinya, pilih yang less sugar atau rendah gula, atau bisa kita minta gula pengganti seperti sweetener gitu ya, tapi Hmm. pastinya yang alami. Nah, kita ngomongin soal gula pengganti, Dok. Nah, kalau gula pengganti berarti di luar dari jatah 4 sendok tadi gitu, Dok? Atau gimana sih? Betul.
Pemanis buatan atau sweetener, Mhm. terutama yang dianjurkan oleh FDA atau Badan Kesehatan Pangan Dunia, ini sebetulnya contohnya stevia. Stevia ini dengan kalori yang hampir nol, tetapi ternyata khasiat manisnya berkali-kali lipat dibandingkan gula pasir. Mmm. Nah, ini akan cukup membantu untuk kita yang sedang ingin mengurangi kebiasaan atau habit yang manis-manis tadi ya. Mmm, oke akan membantu. Nah, step selanjutnya apa Betul. Dok gitu untuk kita bisa mengurangi makanan dan juga minuman yang manis, gimana sih caranya Dok? Ya, salah satunya adalah makan Anda harus teratur terutama jadwal dan juga porsinya, terutama yang tinggi serat karena tujuannya agar mengenyangkan kita lebih lama. Mmm. Kalau kita mengkonsumsi serat yang cukup, selain mengenyangkan lebih lama, efek kedua adalah kontrol gula darah kita lebih baik. Tidak mudah naik, tidak mudah turun, sehingga otomatis akan lebih bisa menekan kita untuk craving. Atau yang kedua, caranya adalah ketika kita mulai craving atau kebayang yang manis-manis, kita coba konsumsi dulu 1 sampai 2 gelas air putih. Tujuannya apa sih? Biar kita bisa ngecek sebenarnya memang saya butuh gula nggak ya? Mmm. Atau misalkan saya udah minum air putih ternyata dahaga saya sudah hilang, rasa keinginan saya untuk mengonsumsi yang manis-manis ternyata sudah hilang gitu. Kecuali memang gula darah kita sedang ngedrop, maka kita membutuhkan tambahan gula misalkan teh manis atau misalkan makanan minuman yang manis. Tapi ingat, sebaiknya porsinya pilih yang paling kecil, jangan yang extra large atau misalkan size-nya ditingkatkan gitu ya. Oke, Dok, kan ada yang bilang juga nih katanya sebagai alternatif pengganti makanan dan juga minuman manis, pilihannya buah begitu ya. Nah, untuk mereka yang nggak suka buah tuh apa sih alternatif sehat lainnya, Dok? Ya, salah satunya kalian bisa memilih yogurt misalkan Mas Reza ya, yogurtnya kan juga lumayan manis tapi sebetulnya lebih sehat juga, kita dapat proteinnya, tapi Ah. pilih yang rendah lemak pastinya. Atau misalkan kacang-kacangan untuk pengganti snacknya. Atau kalau misalkan yang manis, nggak suka buah, kita bisa misalkan alihkan ke puding atau agar-agar, tapi pastikan manisnya ini lebih rendah dibanding seharusnya. Jadi tujuannya agar membantu kita untuk bisa meningkatkan asupan, membantu untuk menekan rasa craving atau keinginan berlebih dari yang manis-manis, tapi kita tetap akan mengonsumsi makanan tersebut walaupun kita tidak menyukai buah sebagai salah satu solusi utama untuk yang ingin menghindari rasa manis-manis. Oke, baiklah. Tadi kita sudah dapat alternatifnya begitu ya, dan juga konsumsi harian jangan sampai lebih dari 4 sendok itu jangan sampai lupa begitu ya. Terima kasih ya, dokter spesialis gizi klinis Putri Sakti sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Dengan senang hati, selamat malam. Nah, itu tadi trending corner pekan ini, kembali ke Mevri.